Oke. Dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri Damayanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Apa kabarnya, Ronald. Bu? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Ini kabar Bapak bagaimana ini? Saya alhamdulillah sehat, Bu. Tapi ini lagi ada sesuatu, Bu. Sepertinya wajah Bapak itu menunjukkan agak murung dan agak cemberut seperti itu. Ada apa gerangan, Pak? Iya, Bu. Itulah, Bu. Saya lagi ada sesuatu permasalahan. Oleh karena itu, saya ingin meminta waktu Ibu, waktu luang Ibu. Kalau Ibu ada waktu, saya ingin ada sesuatu yang ingin saya komunikasikan dengan Ibu. Apakah Ibu punya waktu, Bu, hari ini kesempatan? Ya, oke, saya punya waktu sangat bersedia. Waktunya masih panjang ini, Pak. Ada apa gerangan? Bisa diceritakan apa permasalahan Bapak? Ya, Bu. Saya ini saya ini guru mata pelajaran, Bu. Ya. Tapi khususnya yaitu saya mengajar guru mata pelajaran matematika. Saya lagi ada ini, Bu, permasalahan di kelas. Jadi siswa saya itu sepertinya tidak ada motivasi untuk belajar, untuk lebih maksimal, untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi mereka sepertinya tidak ada tujuan mengikuti pembelajaran di kelas itu seperti tidak ada semangat, Bu, seperti itu, Bu, permasalahannya. Jadi saya sedikit, jadi pikiran saya, Bu, saya bingung, saya introspeksi diri, kenapa anak-anak jadi seperti itu, Bu. Itu yang jadi beban pikiran saya saat ini, Bu. Eh, ya, jadi anak-anak itu tidak ada motivasi seperti itu, Pak ya. Tidak ada tujuan, tidak ada semangat. Jadi itu kalau seperti itu, bagaimana kita Bapak lakukan kalau memang anak seperti itu, Pak? Ya, jadi Apakah ya? kalau menurut pengamatan saya, Bu, motivasi mereka ini rendah. Ini salah satunya mereka ini ngantuk di kelas, Bu. Jadi di sekolah ini mereka sepertinya ngantuk berat karena setelah saya tanyakan mereka ini rupanya terbiasa bergadang, Bu, main HP, main game online itu sampai larut malam, bahkan sampai jam 1 jam 2 malam, sehingga tentu saja ketika bangun pagi itu masih sangat ngantuk, apalagi harus datang ke sekolah sesuai dengan aturan di sekolah ya, masuk seperti biasa pukul 7 sudah ada di sekolah dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi tentunya mereka sangat ngantuk, apalagi mengikuti pembelajaran di kelas, khususnya pembelajaran matematika itu luar biasa bagi mereka. Jadi mereka seperti orang tidak bersemangat. Seperti itu, Bu. Eh, Kalau seperti itu, ide-ide atau apa yang akan Bapak lakukan dengan menghadapi anak yang memang seperti ngantuk, tidak ada gairah ketika belajar seperti itu? Mungkin Bapak mempunyai solusinya untuk hal itu. Ya, setelah saya pikir-pikir atau saya renungkan, Bu, saya ini apa yang saya lakukan. Jadi saya ada beberapa ide yang harus saya terapkan ke anak. Yang Ya. pertama tentu saya ada komunikasi dengan wali kelas, kemudian bagaimana menyelesaikan permasalahan seperti ini sehingga wali kelas dapat komunikasi ke orang tuanya untuk mengingatkan waktu tidur, waktu istirahat, sehingga besoknya kalau ke sekolah itu dalam kondisi fit dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Itu yang pertama, Bu. Kemudian yang kedua, saya juga merencanakan, Bu, bagaimana pembelajaran yang variatif tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga saya merencanakan kegiatan pembelajaran di luar. Jadi nanti kami akan belajar mungkin di koridor atau di ruang tertentu yang terbuka
sehingga anak-anak akan lebih bersemangat lagi untuk mengikuti pembelajaran. Itu yang kedua, Bu. Kemudian ide berikutnya yang saya ingin terapkan itu, Bu, yaitu saya ingin memvariasikan konten pembelajaran saya, Bu. Jadi kalau selama ini mungkin mungkin mereka hanya mendengar saya menjelaskan. Nah, saya ingin lebih memaksimalkan lagi konten-konten pembelajaran seperti misalnya saya akan memutarkan video-video pembelajaran terkait dengan materi yang saya sampaikan seperti itu, Bu. Kemudian tentu saja selain video, mungkin alat-alat pelajaran yang lain saya menggunakan media-media yang lebih menarik sehingga anak akan lebih senang dan lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran ini, Bu. Oh, seperti itu, Pak ya. Sepertinya kalau ide-ide yang Bapak sampaikan ini, mungkin ini akan menambah atau membuat semangat anak mungkin, Pak ya. Semangat anak akan bertambah. Kemungkinan besar solusi ini mungkin akan menambah wawasan ataupun juga semangat-semangat yang ada di kelas Bapak. Ini mungkin kalau seperti ini ide-ide yang Bapak berikan, apakah ide-ide ini sudah didapatkan respon, sudah mendapatkan respon dari anak-anak, ataukah ide-ide ini sudah dikonsultasikan juga kepada wali kelasnya seperti itu? Iya, Bu. Jadi ide-ide yang saya sampaikan tadi, Bu, sudah saya sampaikan juga ke wali kelas. Jadi saya minta pendapat dari wali kelas bahwa untuk mengatasi anak-anak yang memiliki motivasi rendah dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika, saya menerapkan beberapa strategi yang sudah sampaikan tadi, Bu. Mulai dari mengikuti atau mengadakan pembelajaran di luar ruang kelas. Kemudian tadi saya akan memvariasikan konten-konten pembelajaran, kemudian menggunakan media-media yang interaktif. Jadi itu semua sudah saya sampaikan, saya diskusikan dengan wali kelas. Tentu wali kelas juga sangat mendukung hal ini, Bu, karena saya juga berkeyakinan dengan rencana saya tersebut, saya akan bisa membuat anak-anak didik saya yang tadi malas atau kurang bergairah dalam mengikuti pembelajaran, tentu dengan langkah-langkah yang saya lakukan ini akan membuat mereka lebih senang, lebih aktif, dan tentu lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi sudah saya diskusikan, Bu, itu dengan wali kelas. Oke, baik sekali Pak. Ide-ide ini seandainya ini seandainya Pak kan, seandainya ide ataupun rencana yang Bapak lakukan ketiga rencana ini Bapak lakukan belum berhasil, apakah ada rencana lain untuk kedepannya lagi selain ketiga rencana ini? Kalau seandainya rencana ini kurang berhasil. Iya, Bu. Jadi selain rencana tadi, tentu saya tadi sudah saya komunikasikan dengan wali kelas bahwa ada peran orang tua yang harus kita maksimalkan di sini, misalnya pengawasan di rumah, Bu. Jadi kita minta orang tua untuk dapat lebih memaksimalkan peran pengawasannya di rumah. Jadi anak harus diatur di sesuai waktu istirahatnya. Misalnya kalau tidur itu sebagai seorang pelajar jangan terlalu larut malam sehingga besok sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Itu yang harus kita tambah komunikasikan ke orang tua. Kemudian nanti selain apa yang sudah sampaikan tiga tadi, Bu, ide-ide yang sudah saya sampaikan seperti belajar di luar kelas karena ingin merasakan suasana yang berbeda. Kemudian adanya konten-konten yang bervariatif, adanya video pembelajaran serta media-media pembelajaran. Jadi saya juga yakin itu bisa diterapkan. Nah, seandainya itu masih belum maksimal, tentu dalam pelaksanaannya nanti akan saya lakukan evaluasi, melihat perkembangannya, Bu. Nanti setelah saya terapkan hal itu, saya akan mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan dalam yang sudah saya terapkan. Sehingga nanti saya yakin akan muncul ide atau gagasan baru yang bisa saya kembangkan lagi.
Ya, bagus ide-ide Bapak Ronald. Saya kasih jempol ya. Saya salut juga dengan ide-ide yang Bapak lakukan. Ini Pak, di sini kan ada anak yang memang kurang dalam belajarnya atau motivasinya kurang dan juga ada yang ngantuk kata Bapak tadi ya di dalam kelas. Seperti itu. Iya, Bu, Kalau seperti itu. anak yang ngantuk di dalam kelas itu atau mau ngantuk berat namanya itu kan ketika Bapak mau mengajar, apa tindakan Bapak kepada murid yang tadinya ngantuk seperti itu, Pak? Apakah disuruh keluar dulu atau bagaimana? Ya, kalau saya, Bu, kalau yang sudah ngantuk berat itu, saya sarankan untuk keluar sebentar, dia cuci muka dulu, mungkin dia menghirup udara segar dulu di luar, atau dia Iya. menggerak-gerakkan badannya dulu, Bu. Jadi seperti itu, Bu. Saya sarankan seperti itu, dia cuci muka, dia hirup udara yang segar dulu, berjalan beberapa langkah di sekitaran kelas, sehingga akan membuat dia lebih nyaman dan akan lebih siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Seperti itu, Bu. Ya, bagus, Pak. Atau dikasih biar dia semangat atau hilang ngantuknya ice breaking seperti itu, Pak ya? Iya, Bu. Tentu saja Iya. kita akan melakukan ice breaking di dalam kelas selain untuk menghilangkan rasa ngantuk, tentu untuk menambah semangat anak-anak yang lain, Bu. Ini Bapak mengajar mata pelajaran, Pak kan? Iya, Bu. Saya mengajar mata pelajaran matematika yang sebagian anak menganggapnya ini pembelajaran yang sulit dan membosankan. Nah, seperti itu, Bu. Ya, itu berarti Bapak mengajar itu bukan satu kelas berarti kan? Di kelas-kelas yang lain juga. Iya, Bu. Di, ada beberapa Ah. kelas yang saya ampu saat ini, Bu. Apakah di dalam satu kelas itu anak-anak yang bermasalah tuh ada semua di dalam dalam kelas-kelas yang lainnya seperti itu, Pak? Ya, itulah yang menjadi permasalahan pikiran saya, Bu. Jadi, hampir di tiap kelas itu ada beberapa anak yang mengalami hal seperti ini. Misalnya ngantuk ataupun males dan kurang bergairah dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu, Bu. Apakah seandainya ini ada yang seperti itu, apa Bapak membuatkan seperti agenda atau buku catatan untuk anak-anak yang seperti itu? Mungkin kan anak-anak yang seperti itu bukan cuma sekali dua kali melakukan hal-hal yang kata Bapak bicarakan tadi. Iya, Bu. Saya sudah catat anak-anak yang seperti itu. Kalau memang berulang, saya memiliki catatan-catatan tersendiri. Anak-anak yang seperti itu, kemudian baru saya konsultasikan dengan wali kelas untuk dapat ditindaklanjuti dan disampaikan kepada orang tuanya. Seperti itu, Bu. Kalau begitu, Bapak selain dengan wali kelas itu kata Bapak tadi, orang lain atau guru mana yang terlibat langsung di dalam hal ini? Nah, selain wali kelas, saya juga tentu berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan yang ada di sekolah, Bu. Dalam hal ini misalnya kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan tentu saya berkomunikasi juga dengan rekan-rekan sejawat, kami berbagi pengalaman, berbagi pendapat, minta saran dan masukan dari rekan-rekan yang lain, termasuk tidak hanya guru matematika, tetapi guru-guru mata pelajaran lain, kami saling berkomunikasi bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan seperti yang saya hadapi seperti ini, Bu. Ya, jadi saling bahu-membahu, saling kerjasama. Selain itu mungkin untuk ke wali muridnya bagaimana itu, Pak? Untuk wali murid, saya sampaikan, Bu, tadi catatan-catatan komunikasi dengan wali murid biar bisa ditindaklanjuti, disampaikan kepada orang tuanya, dan kita tentu berharap ada kerjasama yang baik dari orang tua untuk mengatasi anak tersebut. Yang seperti sudah saya sampaikan tadi bahwa orang tua berperan untuk mengingatkan anaknya untuk dapat mengatur jadwalnya dengan baik, misalnya waktu tidur, sehingga jangan terlalu larut dan besok di saat bangun pagi itu akan lebih segar dan lebih siap untuk mengikuti pembelajaran. Seperti itu, Bu. Oke, itu sangat luar biasa sekali ya, Pak ya.
Em, Mudah-mudahan dalam hal ini nanti anak-anak akan mengikuti semua pelajaran, tidak cuma di matematika, mungkin karena dia takut kan seperti itu. Dan juga di sini bukan cuma itu saja, Pak. Apakah masih ada anak yang misalnya ini di matematika, Pak kan? Apakah Hmm. masih ada anak-anak yang belum bisa perkalian seperti itu, Pak? Ya, kalau untuk matematika dasar seperti perkalian ataupun yang lain, Bu, tentu Alhamdulillah, Bu, tidak kami temukan seperti itu, Bu, karena kemarin saya juga sudah awal-awal tahun di saat mereka baru masuk di sekolah ini, kami periksa, Alhamdulillah mereka memiliki kompetensi dasar yang baik dari sekolah sebelumnya, dari level SMP. Jadi kami menerima anak-anak di SMK ini sudah memiliki kemampuan hitung yang baik. Tinggal bagaimana untuk dapat memaksimalkan kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah saat ini, seperti itu, Bu. Oke, oke ya Pak Ronald. Di sini kira-kira tadi Bapak Ronald mengatakan semua rencana-rencana yang akan Bapak lakukan. Kira-kira rencana itu kapan akan terrealisasinya, Pak? Seperti itu. Jadi permasalahan ini sudah mengganggu pikiran saya sekali, Bu, sehingga saya ingin segera permasalahan ini dapat saya selesaikan. Oleh karena itu, karena tadi saya sudah memiliki ide, karena setelah ngobrol dengan Ibu Sri Damayanti, saya mendapatkan ide-ide untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Tentu saja setelah mendapatkan ide tersebut, saya ingin segera menerapkannya, sehingga anak-anak yang bermasalah tersebut dapat berubah, dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih baik lagi, Bu. Jadi saya berharap saya akan merencanakan bahwa setelah persiapan yang saya lakukan dalam hal ini, misalnya menyiapkan video-video pembelajaran, menyiapkan konten-konten dan peralatan pembelajaran, maka saya akan segera menerapkan. Insya Allah dalam minggu-minggu ini sudah bisa diterapkan. Seperti itu, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Lebih cepat, lebih bagus biar anak-anak lebih semangat, Pak ya. Benar, Bu. Seperti itu, Bu. Nah, jadi kalau untuk minggu ini berarti tinggal berapa hari lagi berarti minggu-minggu ini ya, Pak? Berarti itu di kelas-kelas yang lain juga diterapkan seperti itu, Pak ya. Iya, Bu. Semua semua kelas yang Eh, saya ampu akan saya terapkan seperti itu, Bu. Tidak hanya siswa yang bermasalah, kemudian siswa yang lain juga akan menjadi lebih baik lagi dengan sistem yang saya rencanakan tersebut, Bu. Oke, Pak. Itu rencana yang sangat bagus. Mudah-mudahan rencana ini akan berjalan dengan lancar. Semuanya ya akan berjalan dengan lancar. Ini yang ingin saya tanyakan lagi setelah kita berbincang-bincang, sudah mudah-mudahan Bapak mendapatkan ide-ide yang baru. Ini bagaimana perasaan Bapak ketika setelah berbincang-bincang seperti ini dengan saya? Apakah perasaannya bagaimana seperti itu? Iya, Bu. Tadi awalnya saya itu agak ini, Bu, agak bingung, kemudian agak ya, ragu, bimbang apa yang harus saya lakukan. Tapi setelah saya berkonsultasi dengan Ibu Sri Damayanti tadi, saya akhirnya mendapat pencerahan, Bu. Saya mendapat pencerahan, mendapat ide-ide dan gagasan yang bisa saya terapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas saya seperti itu, Bu. Jadi saya sangat senang, sangat puas, plong, Bu, rasanya setelah berkomunikasi dengan Ibu Sri Damayanti yang telah memberikan masukan, memberikan motivasi seperti itu, Bu. Ya, mudah-mudahan ke depannya lebih bagus lagi. Melihat sepertinya Bapak memang dari wajahnya sudah agak bisa tersenyum seperti itu, Pak ya. Iya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Eh, Agak sedikit ya, plong ini, Bu. ya, ya. Kelihatan seperti itu, Pak. Tadinya, oh, bukan main. Beban pikiran itu mungkin banyak sekali. Bukan pikiran dari rumah, ini pikiran dari anak-anak murid kita ya, Pak ya. Iya, Bu. Benar, Bu. Ya, semoga semoga ke depannya akan lancar. Kita menjadi guru, mencerdaskan anak bangsa. Mungkin Bapak apa namanya rencananya akan berjalan dengan mulus tanpa ada halangan dan hambatan dan bisa bekerja sama dengan rekan sejawat, eh, apa
wali kelasnya dan juga mendapat dukungan dari kepala sekolah itu yang mungkin yang kita harapkan ya Pak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Saya sangat senang. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Ibu sudah memberikan kesempatan, meluangkan waktu untuk dapat berkomunikasi, berkonsultasi dengan berkomunikasi sehingga saya mendapat pencerahan, Bu. Saya terima kasih sekali Ibu sudah meluangkan waktu ini, Bu. Iya Pak, saya juga senang bisa berbincang-bincang dengan Bapak dan juga saya mendapatkan pengalaman baru dari hal ini Pak. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan kebaikan dari hal ini kan kita semua. Mungkin itu saja. Ada yang mau dibicarakan lagi atau ada penambahan atau yang lainnya Pak? Sudah ini Bu, Alhamdulillah Bu. Sekarang tidak ada lagi yang ini permasalahan. Alhamdulillah Bu, hati saya sudah plong. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu. Saya mau mohon pamit, mohon izin Bu. Terima kasih atas Ya waktu oke. dan kesempatannya Bu Ya, ya. ya. Baik Bu, Baiklah. terima kasih Bu Sri. Ya, ya. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.